Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Ramzani dari kelas X5 absen 20, dan di sini saya akan menceritakan salah satu contoh teks hikayat. Nah, sebelumnya teks hikayat itu apa sih? Teks hikayat itu adalah salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Hikayat ini biasanya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatannya, kesaktiannya maupun aksi kepahlawannya. Nah, di dalam hikayat ini juga menceritakan tentang kekuatan, mukjizat, dan segala keanehannya. Terkadang hikayat seperti cerita sejarah yang di dalamnya ini tuh kayak nggak masuk akal. Ada beberapa hal yang nggak masuk akal. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu contohnya yang teks hikayat yang berjudul Cabai Rawit. Diceritakan di sebuah kampung terdapat sepasang kekasih yang sangat miskin, yang mereka tinggalnya jauh dari keramaian. Aduh, duit sisa 1.000. Mana hari ini belum makan. Maafkan istriku, hari ini kita tidak makan dulu. Tidak apa-apa suamiku. Terlepas dari kemiskinan tersebut, sepasang kekasih ini meskipun sudah berusia 50 tahun atau setengah abad, masih belum dikaruniai anak satupun. Pada saat malam hari, saat sholat malam, sang istri bertanya kepada suami, "Suamiku, mengapa kita bernasib sangat buruk? Apakah Allah membenci kita?" "Allah tidak membenci kita, wahai istriku. Ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, karuniailah kami berdua seorang anak. Meskipun hanya sebesar cabai, kami akan merawatnya dengan sepenuh hati. Amin." Tanpa sadar, sang istri mengamini doa sang suami tersebut. Selang beberapa bulan, benar saja Allah menjabah doa mereka dan dikaruniailah seorang anak, tetapi anak tersebut sangat kecil, sekecil berukuran cabai. "Wahai suamiku, mengapa perut aku sakit?" "Mengapa istriku? Apakah kamu kemarin makan seblak jeletot?" Apaan tuh? Apaan tuh? OMG, anakku. Akhirnya setelah penantian panjang, sepasang kekasih ini dikaruniai seorang anak. Meskipun seorang anak tersebut sangat kecil, sekecil berukuran cabai, tapi mereka merawatnya dengan sepenuh hati. Hingga pada suatu saat, sang suami pun akhirnya meninggal. Mengapa suamiku? Sebenarnya aku tidak akan hidup lama lagi. Tidak, aku menjadi janda. Sang istri yang sekarang sudah menjadi janda pun sudah kehilangan arah hidupnya. Nah, si cabai yang ingin membantu ibunya tersebut pun dia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke pasar dan mencari pekerjaan. "Ibu, di saat ibu menjadi janda, maksudku di saat ayah meninggal, apakah aku diizinkan untuk pergi ke pasar mencari pekerjaan?" "Tapi badanmu sangatlah kecil, anakku. Ibu khawatir." "Aku bisa jaga diri, Bu." Meskipun awalnya ingin menolak, tetapi ibu si cabai akhirnya mengizinkan si cabai untuk pergi ke pasar mencari pekerjaan. Saat di jalan, "Woi, hati-hati dong." Ada ngomong, tapi gue gak ada orangnya. Apakah itu setan? Wih, lumayan nih minyak nih. Bawa pulang bawa ke ibu. Lumayan nih. Karena pedagang minyak ketakutan, ia pun langsung lari meninggalkan dagangannya. Dan dagangannya diambil oleh si cabai. Begitupun di kemudian hari, mulai dari pedagang beras, pedagang perabotan, pedagang minuman, bahkan pedagang emas. Mereka ketakutan ketika dia memanggil, tetapi saat mereka lihat tidak ada orang. Dan si cabai mengambil hasil curiannya itu dan dibawa ke rumah, diberikan kepada ibunya. Nah, warga yang curiga, kenapa ada janda kok kaya? Mereka pun langsung curiga lah. Lalu
Ya pun kayak warga ini bingung, ini si janda mengapa uangnya banyak padahal sehari-hari di rumah. Lihat di si janda itu. Kok bisa ya dia janda tua tapi hartanya banyak ya? Heran saya. Iya yuk, saya juga heran yuk. Lebih lagi nih yuk, di kampung kita nih, serem. Ada pedagang-pedagang pada kabur karena dia ngomong tapi nggak ada orangnya. Apa kita selidikin aja ini? Saya juga penasaran. Boleh tuh Pak, ide yang brilian. Mari kita selidiki. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya terungkaplah bahwa pedagang-pedagang yang diteror itu ternyata ulah si cabe. Dan alasan si janda atau ibu cabe bisa bergelimang harta karena setiap hari dikasih hasil dagangan-dagangan orang oleh si cabe yang dia bawa pulang padahal itu bukan hak dia. Warga pun mengunjungi rumah si janda untuk meminta penjelasan atas ini semua. Si janda menjelaskan semuanya, bahwa dahulu sang suami pernah berdoa dia akan merawat anaknya. Jika dikaruniai anak, dia akan merawat meskipun hanya syukuran cabe. Karena warga prihatin atas cobaan-cobaan yang dialami si janda dan si cabe tidak, dia anaknya, atas cobaan yang dialami si janda, si janda pun diberikan rumah di dekat keramaian dan pasar, dan si janda dan si cabe pun hidup tentram tanpa harus bolak-balik dan tidak tanpa mengganggu pedagang-pedagang yang sedang berjualan. Tamat. Ending yang sangat mencabai-cabian. Ya, tadi adalah salah satu contoh teks hikayat yang berjudul Cabai Rawit. Dan sekarang saya akan menganalisis unsur intrinsiknya. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Tema yang di teks hikayat Cabai Rawit ini yang paling menonjol itu tentang kesabaran, dimana sepasang suami istri ini kan sampai umur tua itu kan belum dikaruniai seorang anak ya, tapi itu mereka tetap sabar, mereka tetap berdoa, terus berdoa. Akhirnya pada suatu saat dikaruniai seorang anak nih. Udah gitu, walaupun anaknya sekecil cabai rawit pun mereka tetap sabar, mereka tetap ngerawatnya dengan baik, dengan sepenuh kasih sayang. Di unsur intrinsik yang kedua itu ada latar. Nah, latar itu kan kebagi dalam 3 bagian tuh, ada tempat, ada waktu, ada suasana. Sekarang saya mau bahas satu-satu. Pertama itu kan tempat. Nah, di sini di cerita teks Cabai Rawit ini saya nemu 3 latar tempat tuh. Yang pertama rumah yang awal, rumahnya sepasang suami istri itu. Yang rumahnya tuh nih, rumah mereka sangat jauh dari pasar dan keramaian. Nah, itu yang latar pertama. Latar kedua itu jalan. Jalan itu pas Cabai Rawit yang pengen ke pasar tuh. Cabai Rawit kan pengen ke pasar nih, pengen ke pasar jalan, tapi dia tuh nggak nyampe pasar, dia tuh cuma nyampe jalanan doang tuh, karena pas di jalanan ketemu sama pedagang-pedagang tuh kan. Akhirnya dia pulang. Nah, yang ketiga itu rumah baru, rumah yang dikasih warga ke janda sama si cabai ini. Nah, saya nggak masukin pasar soalnya kan pas si Cabai Rawit pengen ke pasar dia kan selalu nge-stop di jalanannya ya, jadinya pasar nggak termasuk tuh. Terus nih yang kedua nih ada waktu. Nah, waktu itu saya nemuin 3 juga. Yang pertama tuh malam hari. Malam hari itu pas sepasang suami istri ini sedang sholat malam. Itu kan malam-malam. Nah, terus pagi hari nih, kan kalau mau ke pasar kan pagi-pagi. Nah, si Cabai Rawit itu OTW pasar tuh pagi-pagi. Terus yang ketiga ya antara siang sampai sore nih. Ini tuh pas warga pengen minta kejelasan tuh, yang warga rame-rame ke rumah si janda sama si Cabai Rawit tuh. Ya, itu antara siang sampai sore. Terus suasananya maksudnya yang ketiga tuh ada suasana tuh. Suasananya tuh cuma menyedihkan tuh. Udah tua, miskin, gak punya anak. Ya gitu, sedih. Terus tegang. Tegang itu pas ini pedagang-pedagang lagi lewat tiba-tiba ngedenger suara tuh, padahal suaranya nggak ada tuh, nggak kelihatan. Si cabenya soalnya kecil, itu kan tegang tuh ya. Nah, begitu. Terus ada yang ketiga, ada alur. Alur itu merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, di teks hikayat ini alurnya tuh maju, mulai dari
sepasang suami istri yang gak punya anak nih, terus berdoa, akhirnya punya anak, anaknya gede, terus mau nyoba ke pasar, tapi dia malah nyolong barang-barang pedagang-pedagang, akhirnya orang-orang curiga, terus orang-orang ke rumah si janda sama si cabai rawit, akhirnya mereka berdua dikasih rumah. Nah, itu alurnya maju. Nah, yang keempat itu ada penokohan. Penokohan itu adalah penggambaran watak pemeran yang ada di dalam cerita ini. Nah, yang pertama tuh ada protagonis. Protagonis itu tokoh baik, tokoh yang sifat-sifatnya nih wajib dicontoh. Itu ada sepasang suami istri. Kenapa itu baik nih, wajib dicontoh? Karena sepasang suami istri ini tuh sabar bet ya. Walaupun udah tua nih, nggak punya anak, dia terus berdoa, terus sabar. Nah, itu wajib dicontoh. Terus ada antagonis. Nah, di sini tuh saya masukin cabai rawit sebagai pemeran antagonis. Walaupun cabai rawit ini berbakti nih sama orang tua nih, dia pengen bantuin orang tuanya udah miskin nih, tapi dia tuh ngelakuin hal yang tidak boleh dicontoh. Hal itu tuh pas dia mau ke pasar ketemu pedagang, terus pedagangnya lari gara-gara ketakutan ada suara tapi dia nggak ngeliat apa-apa. Nah, si cabai rawit ini malah ngambil barang pedagang itu, padahal barang itu kan bukan hak dia. Itu nggak boleh dicontoh tuh. Cerita Gones kan penengah ya. Saya kurang tahu nih, tapi saya ngambil pedagang sebagai penengahnya. Soalnya kan peran pedagang kan juga lumayan berjasa ya buat si cabai rawit sama si janda tuh, yang dimana tuh barang-barang si pedagang itu jadi bikin si janda jadi kaya tuh, walaupun itu hasil colongannya si cabai rawit. Terus ada figuran itu tokoh pendamping. Di sini figurannya tuh ada penduduk yang 2 orang yang curiga sama si janda kok bisa kaya itu. Nah, itu penokohannya. Nah, yang keberapa ya? Yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih? Sudut pandang itu merupakan teknik yang dipilih pencerita untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Di dalam teks Hikayat Cabai Rawit ini, sudut pandangnya itu orang ketiga. Kalau misalnya sudut pandang orang pertama, di teksnya itu kayak ada aku kayak misalnya saat pagi hari aku ke pasar. Nah, itu sudut pandang orang pertama tuh. Nah, kalau misalnya sudut pandang orang ketiga, itu jadi ada tokoh-tokohnya tuh berperan kayak berdialog gitu. Nah, di sini kan ada berdialog gitu ya, jadinya itu sudut pandang di sini tuh orang ketiga. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya suaranya ada orang-orang ketawa, itu tetangga saya. Nah, yang keenam itu ada amanat. Sebenarnya ada satu lagi gaya bahasa, tapi kata Bu Sari itu nggak wajib, ya udah saya lewatin aja. Amanat itu amanat dari pencerita yang ingin disampaikan dari teks ini. Amanat di sini tuh ada 2 nih yang saya nemuin nih. Yang pertama itu tentang kesabaran. Nih, bersabarlah meski mendapat cobaan seberat apapun, dan selalu berusaha dan berdoa. Si suami istri ini kan sampai tua tuh dia kan gak dikaruniai anak ya, tapi dia tetap sabar, dia tetap terus berdoa sampai akhirnya dikaruniai. Yang kedua nih, ini yang tidak patut dicontoh. Itu jangan mengambil barang yang bukan menjadi hak kita. Si cabai rawit ini kan ngambil barang yang bukan hak dia ya. Nah, itu kita nggak boleh tuh. Itu amanatnya. Jadi sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.